Oke, baik. Maunya bapunya dulu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama sahabat saya, dua-duanya adalah sahabat saya, Sekjen Gusipul, dan salah satu ketua PBNU yang juga hadir, sahabat saya masih ada di sini, Pak Wahib, ya, Pak Hasib Wahab ada, yang Al-Mukarram, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Afifuddin Muhazir, Wakil Rais Am PBNU dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Ibu Nyai Hazim Muzadi yang baru saja tindak untuk melaksanakan umroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya mabrur. Yang saya hormati Ibu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid, yang saya hormati Muhammad Nafi tadi sebagai tuan rumah, dan seluruh pengurus Partai Persatuan Pembangunan di semua tingkatan. Dan secara khusus saya ingin Ibu Gubernur dan Ibu Munjidah Wahab, mungkin juga Kiai Haji Hamzawi, Rois Syuriah NU Kota Malang, Pak Wali, Pak Bupati dari Malang, dan seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam acara Harlah dan Harfat pada hari ini, Harlah ke-49 Partai Persatuan Pembangunan dan Harfat kelima dari Kiai Haji Hazim Muzadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sahabat saya, Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dulu kami sama-sama di Dewan Pertimbangan Presiden. Dan saya juga ingin menjawab kenapa saya sarungan dan kedua beliau itu tidak sarungan. Kenapa saya pakai baju putih seperti tadi ditegur oleh Ibu Gubernur, tapi Ibu Gubernur masih menggunakan hijau, hijaunya P3. Bukan hijaunya siapa-siapa. Penting itu Gus Ipul. Sarung saya warnanya persis dengan Ibu Gubernur. Jadi saya merasa aman P3 di Jawa Timur. Terima kasih Ibu Gubernur. Karena dalam sejarahnya Ibu Gubernur adalah kader P3 juga. Banyak alasan dan banyak orang bertanya kalau Harlah itu senantiasa yang diundang adalah kepala negara atau presiden untuk memberikan sambutan, pidato, dan seterusnya. Tapi kenapa P3 menyelenggarakan Harlah ini dengan mengundang Ketua Umum PBNU untuk memberikan pidato peradaban, pidato pencerahan kepada kita, bagaimana merawat persatuan. Tapi sebenarnya pidatonya itu boleh saja judulnya apa saja.
Tapi yang menjadi tanda tanya kenapa beliau hadir dan mau pula. Itu kan yang harus dijawab. Saya kira ini adalah langkah pertama beliau untuk hadir di acara partai di tanah air. Karena itu saya ingin mengucapkan atas nama partai-partai yang lain, selamat datang berkunjung ke acara-acara partai. Setidak-tidaknya Partai Persatuan Pembangunan itu dikunjungi yang pertama. Dan itu tidak salah. Karena kalau kita baca buku sejarahnya, beliau pernah menjadi, boleh nggak Gus saya sampaikan? Beliau pernah menjadi sekretaris DPC Rembang. Jadi tidak salah kalau itu disampaikan. Gus Ipul juga pernah menjadi majelis pertimbangan di P3 sebelum kemudian menjadi komisaris bank. Jadi hanya dibuat menjadi bridge aja P3 waktu itu. Dan kenapa juga di Malang? Kiai Haji Muzari, tokoh kita ini adalah juga tokoh P3 dalam sejarahnya. Pernah menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Timur. Dan beliau adalah juga ketua PBNU. Sejarah panjang ini saya kira dan alasan-alasan lain bisa saya sebutkan. Tapi saya secara pribadi merasa terpanggil dan ingin mensukseskan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ini, Ibu Gubernur. Mengapa? Setidak-tidaknya dalam organisasi kepemudaan yang lain, posisi saya itu senior di atas kedua beliau ini. Saya tidak mau menyebutkan, nanti ada yang tersinggung. Jadi saya seniornya, karena itu sebagai senior, saya tidak ingin kedua junior-junior saya ini, adinda-adinda saya ini, tidak sukses memimpin PBNU, tidak sukses memimpin NU. Kita harus bantu beliau untuk mensukseskan mengurus NU. Itu harus, wajib. Kalau sampai kemudian mengurus NU itu sukses, mengapa tidak P3 ikut-ikut juga sukses? Ini pertanda baik buat kita semua dan kenapa juga diadakan di Jawa Timur. Jawa Timur ini pertempurannya sangat keras secara elektoral, Ibu Gubernur. Tapi saya yakin ada Ibu Gubernur, ada Gus Ipul, dan tentu semua. Apalagi sebagian besar pengurus Partai Persatuan Pembangunan di semua tingkatan adalah kader-kader dari NU. Kami bergembira dan saya secara pribadi juga senang sekali ketika yang pertama kali disampaikan oleh Gus Yahya bahwa NU itu adalah milik semuanya. Dan P3 jangan coba-coba mengklaim bahwa NU itu milik P3, itu nggak boleh. Bahwa P3 itu dilahirkan oleh NU, sejarah menulisnya begitu. Jadi harus seperti itu cara kita memandang. Ketika perspektif itu dibawa oleh beliau, maka saya ingin mengajak seluruh kader-kader P3 yang juga menjadi pengurus di NU di seluruh Indonesia, silakan dan harus kita bantu untuk menyukseskan NU ke depan. NU adalah aset nasional kita, aset negara bangsa kita yang luar biasa. Siapa yang tidak mau semuanya memperhitungkan NU, Nahdien yang dengan penduduknya itu kira-kira sekitar 100 juta lebih. Kalau dihitung dengan elektoral pemilih kira-kira sekitar 80 jutaan. Itu kira-kira 75% dari pemilih Indonesia. Sampai 80%. Jadi wajar saya kira kalau semua mau coba-coba mengklaim. Tetapi saya senang sekali lagi seperti saya sampaikan di awal bahwa yang disampaikan oleh
Gus Yahya pada waktu itu membuat kita semua hatinya menjadi jembar, terbuka, dan karenanya saya tidak ragu untuk mengundang beliau datang ke Harlah yang ke-49 dalam rangka Ibu Gubernur. Ini memang mikotnya 49 untuk sampai ke 50. Jadi Gus Yahya dan Gus Ipul ini bukan hari ini aja hadir. Di hari-hari kemudian saya kira akan hadir juga. Dalam rangka 50 tahun itu. Sesuai dengan permintaan Ibu Gubernur tadi. Karena mikotnya hari ini Ibu, 49. Dapat mau ngomong? Ya. Ini cucu saya ini, dia kalau ditanya cita-citanya, katanya mau jadi ketum. Enggak jelas ketum apa, P3 atau NU, ketum NU atau P3? Ke P3. Tapi saya tanya juga, dan mau jadi apa? Mau jadi menteri. Waktu ditanya, ketum atau menteri? Apa deh? Menteri. Nah, jadi dia lebih cerdas, dia memilih menteri. Siapa mau ngomong? Ya, baik. Saya kira saya di situ saja. Saya ingin sampaikan cukup. Saya tidak perlu menyampaikan pidato yang berapi-api bahwa elektoral ke depan itu sebagaimana tadi Ibu sampaikan luar biasa, ketat sekali, dan kita mengatakan laga itu akan kita mulai dan kita meniupkan trompet, menabuh genderang itu di Harlah yang ke-49 ini dari Jawa Timur. Kita ingin merebut kembali, memulangkan kembali suara-suara P3 yang dipinjam, yang dibawa pergi oleh mereka-mereka yang nanti akan kembali juga. Dan mudah-mudahan benar-benar dengan kesungguh-sungguhan, dengan cara-cara kerja yang cerdas, insya Allah kita akan meraih cita-cita itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh ya, maaf, sebelum saya tutup, kenapa juga di Malang? Saya besar juga di Malang. Saya ini dari taman kanak-kanak sampai SMA, Gus, itu di Malang. Dan ayah saya makamnya nggak jauh dari sini, di Samaan. Nenek saya juga di sana, kakak mbarep saya juga di sana, adik bungsu saya juga di sana. Jadi di dekat di makam Samaan ini. Lalu saya juga pernah mondok walaupun sebentar di Darul Hadis dan juga pada Kyai Bejo Darmo Laksono di tahun 60-an. Dan seperti usia cucu saya ini, saya juga suka dibawa ayah saya ke Kiai Hamid di Pasuruan, Ustadz Hasan di Bangil. Ya kadang-kadang juga dibawa ke Gunung Kawi, saya juga nggak ngerti pada waktu itu. Dan tidur di sana pada usia seperti ini. Ya ini Kiai Hamid ini bukan Hamid Kendal, ini Hamid di Pasuruan. Kiai Hamid Kendal itulah yang menciptakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.